Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yos Rizal. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 Universitas 11 Maret. Hari ini saya akan melakukan praktek ujian kinerja dengan materi lompat jauh gaya jongkok. Nomor peserta PPG 2015030445529. NIM PPG X902108936. Ini bukti lampiran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita mengikuti pembelajaran, kita membacakan teks Pancasila. Bisa? Bisa, Pak. Pancasila. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Silakan dipimpin doanya satu orang. Siap. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sebelum memulai pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita absen dulu ya. Yang Bapak panggil silakan tunjuk tangan. Arifin, Asmiranda, Ariel Jonathan, Muhammad Ilham, Yemima. Jadi semuanya hadir ya. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ada sebuah permainan. Oke, kita mulai. Silakan semuanya berdiri. Semangat. Yuk. Oke, siap? Nomor 6. Yes, yes, yes. 8. Yes, yes, yes. 15. Oke, oke, oke. 9. Yes, yes, yes. Oh, kita ulang. 16. Yes, 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 yes. 7. Oke, oke, oke. 1. Oke, oke, oke. 3. Oke, oke, oke. 7. Udah 7. Walaupun sudah, kalau disebut dan dilempar lagi, bilang kata sandi. Terakhir, ya. Siap? 4. Yes, yes, yes. 8. Yes, yes, yes. 15. Oke, oke, oke. 9. Oke, oke. Yes, yes, yes. Salah lagi. Oke. Oke. Itu untuk melatih konsentrasi. Silakan duduk. Nah, kita mulai pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Coba dilihat ke depan di layar. Ini gambar apa? Ini gambar lompat jauh. Lihat dalam gambar.
itu kayaknya ramai penonton. Iya. Berarti ini adalah perlombaan lompat Jauh. Jadi tahu ya. Jadi kita kaitkan pembelajaran kita pada hari ini materinya adalah lompat jauh. Terus tujuan pembelajaran kita bisa dibaca. Yang pertama adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap berdoa. Udah tadi? Udah. Mengucapkan salam. Udah. Terus yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab. Terus jujur dan disiplin. Terus yang ketiga, memahami gerak spesifik lompat jauh gaya jongkok. Yang terakhir, mempraktekkan gerak lompat jauh gaya jongkok. Nanti kita praktekkan di lapangan. Lanjut. Ini materinya. Lompat jauh. Tahu? Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik. Ingat, lompat jauh itu adalah salah satu cabang olahraga atletik. Lompat jauh ada 4 tahapan. Yang pertama adalah fase awalan. Yang kedua adalah tolakan. Yang ketiga adalah melayang di udara. Yang keempat adalah mendarat. Kita bahas satu-satu. Awalan. Awalan dalam lompat jauh itu adalah gerak berlari dengan cepat pada lintasan lurus yang biasanya berjarak antara 35 sampai 45 meter. Terus untuk mencapai lompatan yang maksimal, usahakan untuk lari secepat mungkin atau dengan kecepatan maksimal. Jadi larinya dengan kecepatan maksimal. Melayang di udara, lompat jauh itu ada 3 gaya. Yang pertama gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Itu gaya yang digunakan dalam lompat jauh. Posisinya di mana? Saat berada melayang di udara. Lanjut, terakhir, mendarat. Mendarat, cara mendarat di lompat jauh setelah melesat dan melayang di udara, siswa harus bersiap segera untuk melakukan pendaratan. Pendaratan dalam lompat jauh sudah disediakan dalam kotak dengan pasir yang lembut. Kita punya lapangan lompat jauh dengan pasir yang lembut. Terus siswa bisa menggunakan kedua kaki secara bersamaan ketika melakukan pendaratan. Itu cara mendarat. Intinya adalah kalian nanti mendarat dengan kedua kaki. Nah, ini selesai ya. Terima kasih. Terus selanjutnya, coba diamati. Ini video yang akan Bapak tampilkan. Nanti tugas kalian setelah mengamati adalah kalian bertanya tentang video tersebut. Bisa? Oke. Dalam lompat jauh itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah awalan. Awalan adalah lari dengan secepat mungkin atau dengan kecepatan maksimal. Yang kedua adalah tolakan. Tolakan bertumpu pada satu kaki terkuat di papan tolakan. Yang ketiga adalah melayang di udara. Saat kita melayang di udara, jadi kita akan melihat gaya apa yang dipakai. Ada 3 gaya. Yang pertama gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Yang terakhir adalah atau yang keempat yaitu mendarat. Mendarat yang benar adalah mendarat dengan kedua kaki.
perhatikan video ya. Sudah Sudah jalan. diamati. Sudah paham. Kira-kira siapa yang mau bertanya tentang video tersebut? Oke, Chelsea. Apakah kesalahan pada pendaratan akan berpengaruh pada hasil lompatan? Apakah kesalahan pada pendaratan akan berpengaruh kepada hasil lompatan? Yang kedua, masih ada yang mau bertanya? Oke, satu, silakan. Lari yang kurang cepat apakah berpengaruh pada hasil lompatan? Oke, pertanyaannya, apakah lari yang kurang cepat berpengaruh kepada hasil lompatan? Berarti ada dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan ini akan kita jawab ketika kita sudah mempraktekkan. Nanti akan kita jawab bersama-sama. Bisa? Bisa. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kita khususkan untuk laki-laki semua. Oke? Kelompok yang kedua itu perempuan. Jadi satu kelompok jumlahnya 8 orang. Ini untuk kelompok diskusi nanti. Untuk diskusi pertama, kelompok satu yang laki-laki yang kalian diskusikan nanti adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan lompat jauh. Itu untuk kelompok satu atau laki-laki. Terus kelompok dua yang perempuan, pertanyaannya yang harus kalian diskusikan nanti adalah kesulitan-kesulitan saat melakukan lompat jauh. Oke? Nanti kita diskusikan sambil mengamati teman-teman yang melakukan gerakan lompat jauh. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita langsung keluar untuk melakukan praktek dan diawali dengan pemanasan. Nah, silakan disimpan bukunya. Nah, kita mulai ya pemanasan. Siap? Dari atas dulu. Siap? Kalian nampak bakat depan. Untuk yang pertama, di sini orang pertama, kalau nanti fluidnya Bapak bunyikan, kalian lari ke depan, sampai di depan mutar, kesininya lompat kata. Bisa? Bisa ya? Contohnya, Bapak lari. Nah, sini oke, sampai di sana. Oke, bisa? Ya, siap. Yang pertama. Kita lanjut sekarang. Kita sudah masuk ke materi. Yang pertama kita latihan untuk melakukan awalan. Ingat, tadi awalan dalam lompat jauh adalah berlari dengan kecepatan maksimal. Di sini nanti kalian akan lomba lari. Dari sini lari start sampai ke batas ujung.
ganti orang. Oke? Nanti kodenya fluid. Siap? Ya. Ini batas depan. Tadi. Nih. Siap? Larinya harus secepat mungkin. Siap? Perhatikan, dalam lompat jauh, awalan itu adalah berlari dengan kecepatan maksimal. Mana lari kecepatan maksimal? Itu lari dengan secepat mungkin. Kalau nggak lari begini, cepat tidak. Lari cepat itu harus cepat. Oke? Kita lanjutkan untuk latihan kedua adalah latihan tolakan atau tumpuan. Nanti kalian lihat di depan ada rintangan, nanti akan kalian lompati dan mendaratnya di matras. Bisa? Nanti akan Bapak contohkan. Silakan ambil posisi. Lompat dengan tolakan satu kaki. Oke. Kita siap? Yang jelas tolakannya satu kaki. Nah, jatuhnya dua kaki. Siap? Tinggikan rintangannya. Kira-kira laki-laki bisa nggak ya? Yang perempuan nggak usah. Cukup yang laki-laki kita coba. Kalaupun kena ini nggak sakit. Ya. Jadi yang kita lakukan sebentar ini adalah untuk melatih tolakan. Tolakan itu sangat berpengaruh kepada hasil lompatan. Kenapa tolakan sangat berpengaruh? Kalau tolakan kaki kalian itu kuat, itu otomatis hasil lompatannya akan jauh ke depan. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil lompatan jauh atau maksimal, kita harus belajar untuk melatih otot kaki melewati lompatan. Itu salah satu untuk melatih otot kaki. Jelas? Sekarang kita lanjut, kita akan melakukan lompat jauh di lapangan lompat jauh. Mulai dari awalan, dari tolakan atau tumpuan, melayang di udara, dan terakhir mendarat dengan dua kaki. Ya, belakang. Nah, ini adalah lapangan lompat jauh. Terlihat tadi di gambar, ini ada trek lari. Panjang trek lari berapa tadi? 35 sampai 45 meter. Ini namanya papan tolakan. Sesuai dengan gambar. Terus lompatnya di mana? Di papan sampai ke bak pasir. Sesuai dengan video tadi yang Bapak contohkan. Masih ingat? Masih Pak. Masih. Nah, sekarang kita lakukan. Yang pertama melakukan adalah laki-laki. Tugas perempuan tugasnya adalah mengamati laki-laki melakukan lompat jauh sesuai dengan yang Bapak tugaskan kelompoknya tadi apa? Kesulitan, ya. Nah, jadi kalian lihat kesulitan dari kelompok laki-laki atau nanti kesulitan saat kalian melakukan. Oke, nanti baru kita diskusikan. Siap?
Laki-laki silakan ambil satu barisan lurus di ujung. Dalam melarikan lompat jauh, awalan kalian sudah betul, lari dengan cepat. Terus kesalahan yang sering dilihat itu adalah saat melakukan tolakan. Kalian tolakan itu banyak yang melewati papan tolakan. Misalkan prediksi papan tolakannya pas lari. Pas di papan itu kita sudah menggunakan kaki darurat. Terus yang kedua, Bapak perhatikan, kalian mendarat juga kurang. Kalau kita mendarat satu kaki itu nanti akan berbahaya, nah. Ya. Kita akan mendarat dengan dua kaki. Julurkan kakinya, tangannya ke depan untuk keseimbangan. Jatuh pun kalian jongkok nggak masalah. Ya, bisa. Ya, kurangi ya. Ya, ulang lagi, sekali lagi. Nanti yang sudah benar baru boleh istirahat di sini. Ya. Silakan kalian duduk berkelompok, buat lingkaran. Buat lingkaran. Kesulitan yang dialami saat melakukan lompat jauh. Didiskusikan, tanya kawannya masing-masing. Bagaimana kesulitan ini, gimana kesulitannya? Ini di mana kesulitannya? Oke. Ya. Lanjut nih. Tadi apa tugas kalian untuk diskusi? Mencari melihat kesalahan ketika melakukan lompat jauh. Jadi nanti lihat apa saja kira-kira kesalahan yang kalian temukan. Baik tadi kalian mengamati teman kalian, apalah terus ketika kalian melakukan sendiri. Bisa? Silakan didiskusikan dulu. Nah.
Pas sudah siap gaya jongkok ini, baru Yang perempuan sudah? Sudah belum? Sudah dapat kesulitan-kesulitan? Sudah dapat? Ya, dicatat di pena, dicatat. Dicatat, nak. Sudah dapat, nak? Sudah? Yang perempuan sudah? Yang laki-laki gimana? Sudah bisa? Tadi juga ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Nanti akan kita jawab juga sekaligus. Ya? Sudah? Oke. Yang perempuan silakan, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya. Siapa satu orang yang laki, yang perempuan. Sana aja majunya. Semua ngadap di sini. Yang perempuan juga ngadap. Nah. Oke? Silakan didengarkan, nak. Ya, silakan mulai. Kesulitan saat melakukan lompat jauh adalah 1. Sering saat mendekati papan kawanan ragu-ragu sehingga kami lompat dengan 2 kaki. 2. Saat mendarat tangannya sering ke belakang sehingga mengurangi jarak dalam pengukuran. 3. Ragu-ragu saat melayang sehingga bingung saat melakukan gaya jongkok. Solusinya adalah 1. Lebih banyak lagi latihan tolakan dengan melakukan awan pendek atau lari hanya beberapa langkah. 2. Menjulurkan tangannya ke depan agar berat badan terbawa ke depan. 3. Memperbanyak latihan tolakan hingga melayang sehingga bisa melakukan gaya jongkok. Ya. Gimana? Terus Bapak tambahkan ya. Untuk kesulitan lagi, yang Bapak lihat, kalian kesulitan saat melakukan mendarat dengan 2 kaki, sering dengan 1 kaki. Itu berbahaya. Ingat, itu agak berbahaya, riskan dia. Kalau kita 2 kaki menahan berat badan, itu risiko cederanya kecil. Tapi kalau 1 kaki menahan berat badan, itu risiko cederanya agak lumayan besar. Ingat ya, jadi nanti harus menggunakan 2 kaki. Julurkan tangannya ke depan, betul. Oke? Lanjut yang kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok laki-laki. Kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh adalah kurangnya kecepatan berlari. Oke. Yang pertama, kurang kecepatan berlari. Ya, lanjut yang kedua. Jarak langkah kaki tidak tepat. Pada 4 langkah terakhir terlalu buru-buru. Ya. Tolakan atau tumpuan kaki kurang keras. Ya. Sudut arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. Oke. Kurang berani menjulurkan kedua kaki ke arah depan. Ya. Mendarat dengan patah atau bokong. Ya. Perbaikan. 1. Kurangnya kecepatan bisa diperbaiki dengan banyak melakukan latihan sprint. Ya. Dua. Dah, tahan dulu. Ngerti kan? Tahu? Jadi kalau ingin kita mendapatkan kecepatan dalam sprint, itu harus kita banyak latihan sprint. Sprint itu apa? Latihan lari cepat. Karena dia berpengaruh. Lari cepat itu berpengaruh kepada hasil lompatan. 3. Agar mendarat tidak dipantat, maka ketika kaki menyentuh bak pasir, kedua lengan dijulurkan ke depan. Ya, ini sering terjadi. Saat melakukan pendaratan, biasanya orang terduduk, iya kan? Nah, itu akan mengurangi jarak. Gimana solusinya? Tadi sudah dibilang, julurkan Julurkan ke depan. ke depan. Julurkan ke depan tangannya. Berat badannya tuh arahkan ke depan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan tadi belum terjawab. Apa pertanyaannya tadi? Yang 2, Chelsea. apakah kesalahan pada pendaratan akan berpengaruh pada Udah terjawab belum? Ya. Udah. Pendaratan yang salah itu bisa jadi akan mengurangi hasil lompatan. Contohnya di mana? Ketika kita terduduk atau tangannya ke belakang. Terus yang kedua tadi, duduk. Nah,
Yang kedua, siapa tadi? Septu ya? Siapa tadi? Yang bertanya, ya Septu. Apa pertanyaannya di Septu? Ada yang ingat? Lari lancar cepat apakah berpengaruh? Tadi juga di video itu dilihatnya dia mengamati larinya cepat. Seandainya lari kurang cepat itu pengaruh nggak ke hasil lompatan? Jawabannya, ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Pengaruh nggak? Pengaruh? Buatlah suaranya. Ya Pak. Ya, berpengaruh. Malahan besar pengaruhnya. Kalau kita larinya cepat, itu otomatis lompatan akan jauh. Kalau larinya lambat, itu otomatis lompatan akan pendek. Makanya untuk melatih lari itu kita harus banyak latihan sprint seperti kelompok 1 yang bilang tadi, ya kan? Kelompok 1 untuk mendapatkan kecepatan maksimal kita harus banyak latihan sprint. Oke ya, berarti hasil diskusi kita sudah terjawab semua. Kita sekarang lanjut dengan pengambilan nilai. Kita langsung tes untuk lompat jauh. Satu-satu untuk melakukan lompat jauh. Ya? Oke. Lanjut. Oke, berarti garis yang kedua. Oh, yang pertama bagus. Lanjut. Oke. Berarti garis kedua bagus. Ya. Ya. Oke. Siapa namanya nih? Rizka ya? Dina ya. Yang pertama ya. Oh, ini yang lebih mantap. Bagus. Ya. Siapa namanya, Nak? Oh, Putri. Ya. Oke, bagus. Sampai ke garis kedua. Itu yang kita lakukan tes praktek. Untuk tes pengetahuan, nanti soalnya akan Bapak kirim melewati Google Classroom kita. Nanti tinggal kalian buka, kalian isi. Oke? Bisa? Bisa. Ada kendala di situ? Semua punya kan? Nah, oke. Nah, berarti untuk penilaian kita selesai. Tinggal kita menunggu nilai pengetahuan. Terus sekarang kita masuk ke kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dalam lompat jauh, bukan dalam lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik. Lompat jauh ada 4 tahapan, ya. 1. Awalan. Awalannya gimana? Buat suaranya. Lari dengan kecepatan maksimal. 2. Tolakan gimana? Tolakan gimana? Tolakan dengan kaki terkuat. Terus melayang. Gaya. Keempat mendarat dengan 2 kaki. Itu kesimpulannya. Oke. Sekarang kita lakukan pendinginan dulu. Semuanya berdiri. Ya, berdiri. Berdiri santai aja.
Ya, siap. Lemaskan tangannya. Nah, kakinya juga lemaskan. Oke, lemaskan. Tarik ke atas. Lemaskan. Sedikit. Begini sana, lemas. Oke. Mundur ke belakang. Kasih jarak. Yang depan tak usah. Mundur ke belakang lagi. Nanti kita akan buang napas ke depan. Oke, siap. 1, 2, 3. Go. Oke, silakan duduk. Duduk lagi duduk. Nah, ini sebelum pembelajaran Bapak tutup, untuk minggu depan, dengar, minggu depan kita akan masuk materi kita tentang kesehatan, yaitu perkembangan tubuh remaja. Ingat ya, materi kita minggu depan adalah perkembangan tubuh remaja. Untuk hari ini, Bapak rasa cukup, karena waktunya juga sudah habis. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, silakan satu orang untuk memimpin doa. Ya, silakan pimpin doanya. Siap. Siap nak, berdoa kayak gitu. Kita berdoa loh. Ya. Nah, jadi Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Bapak lihat semuanya tetap semangat dan mudah-mudahan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Yang jelas, tujuan kita untuk olahraga itu adalah untuk mendapatkan kebugaran jasmani, sehat kita nak. Oke? Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan bubar.